Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu, saudara sekalian, yang Mikhail kasih nama Bapak Yosua Masya Elohim. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang Mikhail sayangi, manusia logika atau manusia dunia, manusia logika atau manusia dunia dan manusia langit turun ke dalam dunia ini mengambil bagian atau rupa seperti manusia, baik yang menyamar, baik roh para saksi ke surga memasuki tubuh manusia, dan manusia yang sudah bertobat, mereka sudah percaya berkilau-kilauan, dan mereka menceritakan al surgawi, kitab Wahyu. Tetapi manusia logika tidak bisa menerima semua pesan-pesan Tuhan. Begitu juga Roh Kudus, yaitu Vei Hamdani, Tuhan Yesus Kristus yang menyamar Paditya Nugranto. Manusia dunia, percuma mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam dunia ini. Mereka beribadah di gedung gereja dan persekutuan mereka, karena mereka tidak bisa mematikan keinginan daging, keinginan dosa, jika mereka tidak tahu Roh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia ini. Sadar maupun tidak sadar, mereka dikuasai oleh roh setan-setan putar, yaitu pemimpin mereka yang tidak mau menerima Roh Kudus, yaitu Vei Hamdani yang menyamar Roh Tuhan Yesus Kristus memang sebagai Paditya Nugranto dan manusia langit lainnya, sehingga mereka menceritakan rahasia-rahasia di luar logika manusia dunia ini tidak dapat menerima semuanya. Dan mereka membangun gedung-gedung gereja bermewah-mewah. Bapak Ibu, teman-teman, Mikhail perlu. Mereka membangun gedung-gedung gereja mewah-mewah. Tapi rohani mereka mati karena mereka tidak mau bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan. Meskipun mereka 24 jam lebih beribadah, tetapi jikalau mereka tidak ambil tindakan pertobatan setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh, dan melepas segala pengampunan dosa baik kepada pribadi mereka kepada orang lain, kalau mereka tidak lakukan itu, maka rohaninya mereka mati. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Sadar maupun tidak sadar, Vei Hamdani atau Roh Kudus mengandung baby Immanuel dan Mary. Baby Immanuel dan Mary, yaitu Immanuel adalah roh Allah atau roh Bapa Yahweh yang akan memerintah umat manusia yang namanya sudah terus berkehidupan. Mereka akan dirubah dengan tubuh kemuliaan, akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan beristirahatlah mereka. Tetapi manusia logika, mereka tidak mau terima yang dari surga, karena setiap pesan Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, saksi Tuhan, manusia logika tidak mau terima. Tapi mereka terima mereka yang sekolah teologia secara ilmu duniawi, yang banyak korupsi, banyak berdosa. Jikalau mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan yang lurus dan kebenaran, maka mereka akan binasa di dalam api neraka. Dunia ini adalah neraka.
Janganlah kita nampung harta dunia, tapi marilah kita tampung harta surga, yang akan antar kita menemu perlip kekal, baik dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, dan bumi yang diperbarui. Amin. Sadar maupun tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa saksi-saksi Tuhan sudah ada di dalam dunia ini, dan cahaya kemuliaan surga terpancar di hati mereka masing-masing. Tetapi manusia-manusia logika tidak mau terima seperti begitu. Padahal kalau mereka baca di mereka punya Alkitab masing-masing yang terus di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-11, ayat 4 hingga ayat yang ke-11, ataupun engkau membaca semua dari ayat 1 sampai 11, itu berbicara tentang karunia-karunia roh yang tidak bisa memakai logika, harus memakai iman. Tetapi manusia-manusia logika tidak mau terima pesan-pesan Tuhan. Tetapi mereka akan tinggal di kerajaan 66 jikalau mereka tidak bayar harga mati martir. Maka hidup mereka akan binasa di dalam api neraka. Dunia ini adalah neraka. Tetapi barang siapa yang berani yang tadi kerajaan 66, tiba-tiba orang-orang semua terhilang dalam terus kehidupan, mereka dirubahkan dengan tubuh surgawi, masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan setelah roh Bapak Yahweh umur 25 tahun akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai, akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sadar maupun tidak sadar, secara logika Ibu V. Hamdani sudah tidak bisa mengandung. Tetapi kuasa Tuhan itu bekerja lebih dahsyat sehingga Ibu V. Hamdani mengandung Bibi Manuel dan Mary. Mary adalah rohnya sendiri, yaitu malaikat Mary. Sadar maupun tidak sadar, itulah kenyataan. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu saat ini, bertobatlah engkau semua, berbaliklah ke perjalanan lurus dan kebenaran melalui Isa anak Maryam. Amin. Dan juga Mikael melihat di alam roh mereka dari Muslim yang pakai jubah hitam, ada jubah hitam, ada jubah warna merah. Yang jubah hitam itu dari dukun-dukun. Mereka bicara sama Mikael begini. Mereka bicara kepada Mikael bahwa jalan yang lurus, jalan kebenaran, yaitu melalui Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Itu mereka yang gunakan jubah warna hitam, yaitu para dukun-dukun. Oleh karena itu, janganlah engkau menghujat pekerjaan Roh Kudus pada akhir zaman ini. Jikalau engkau teringat kerja 66, peganglah nama Tuhan, mati martir, sehingga engkau dirubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan perintah Bapa Yahweh akan memerintahkan para malaikatnya dengan Tuhan Kristus untuk bawa tubuh surgawimu baik masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan surga, semua keputusan dari Bapa Yesua Masih Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau para saksi surga cuma melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Sorry Bapak Ibu, Mikael perlu efek di dalam dunia ini. Mikael perlu setiap malam batuk-batuk karena peperangan di alam roh bekerja keras. Di dalam dunia ini kita perlu batuk-batuk. Dan biarlah pesan singkat ini menjadi pedoman buat kita semua di dalam berjaga-jaga, membangun misa doa setiap saat, pagi, siang, sore, malam, subuh. Baik engkau sendirian ataupun dengan keluargamu, lakukanlah semua itu dengan ketulusan hatimu. Memang Mikael dihina oleh para teman-teman, para anggota, karena setiap pesan Tuhan yang Mikael sampaikan kepada mereka tidak masuk di logika mereka. Demikian pesan surga. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Salam damai buat kita semua. Amin. Damai di bumi, damai di surga. Damai di surga, damai di bumi. Dan biarlah namamu Isa Maryam, Tuhan Yesus Kristus, Pak Yahweh, Roh Kudus, yang selalu dimuliakan, ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Amin.